Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi tentang sistem gerak pada benda. Kita lihat untuk pertemuan yang pertama, indikatornya yaitu yang pertama menganalisis sistem gerak lurus pada benda, yang kedua menganalisis gaya sebuah benda, dan yang ketiga, menganalisis hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lihat adalah yang pertama, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis konsep gerak lurus. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis gerak lurus beraturan, atau disingkat dengan GLB. Yang ketiga, melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang keempat, melalui studi literatur, peserta didik dapat menganalisis gaya yang dialami sebuah benda. Dan yang kelima, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran. Kita membutuhkan beberapa literatur, yaitu buku siswa kelas 8, buku PR Intan Pariwara, yang bisa kalian pinjam di perpustakaan, kemudian sumber-sumber yang relevan, ballpoint, dan buku tulis. Mari kita kerjakan. Sebelum kita mengerjakan ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi dari sistem gerak pada benda, pokok-pokok materi yang akan kamu pelajari. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang gerak pada benda. Kita lihat yang pokok-pokok materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, gerak lurus beraturan atau biasanya disingkat dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gaya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mari kita lihat yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Ada beberapa istilah yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu tentang yang pertama adalah jarak, yang kedua perpindahan, yang ketiga kelajuan, dan yang keempat adalah kecepatan. Apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal atau acuan sampai ke titik akhir. Jadi jarak itu kata kuncinya di panjang lintasan dari titik awal sampai ke titik akhir. Sementara perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda atau sistem atau gabungan benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda atau sistem tersebut. Jadi, kita pelajari dulu tentang jarak dan perpindahan. Mari anak-anak silahkan buka buku siswa kalian. Ibu akan jelaskan supaya kamu lebih paham apa yang dimaksudkan dengan jarak dan perpindahan. Mari kita perhatikan buku siswa di halaman 4. Kita lihat ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Ini adalah gambarnya. Di sini gambar, kemudian ini adalah sekolah dan ini adalah rumah. Kita lihat jarak dari rumah menuju ke sekolah, dari rumah ke sekolah ditunjukkan dengan panah yang ini. Sementara ini adalah jarak dari sekolah menuju ke rumah, sebesar 1 km. Nah, setiap hari kita berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian kita kembali ke sekolah. Nah, di sini ada penjelasannya, kamu bisa baca. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan adalah 4 km. Jadi, ini panjangnya 1 km, ini 1 km. Maka, kalau kita berbicara tentang jarak tadi adalah panjang lintasan, maka yang kita ukur adalah ketika kita berjalan dari rumah menuju ke sekolah, kemudian sepulang sekolah
kita menempuh lagi perjalanan yang sama, maka 1 km, 1 km. Sehingga jarak yang ditempuh kita adalah 2 km ditambah 2 km menjadi 4 km. Jadi di sini dijelaskan bahwa jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Nah, seperti itu. Kalau perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0. Nah, mengapa demikian? Karena antara jarak dengan perpindahan itu berbeda. Kalau perpindahan, tadi sudah dijelaskan di sini bahwa perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda atau sistem dengan memperhatikan arah perubahan kedudukan. Kalau kita kembali melihat pada gambar ini, maka tidak terjadi perubahan kedudukan. Jadi posisi awalnya dia bergerak dari rumah menuju ke sekolah, kemudian dari sekolah dia menuju ke rumah. Maka posisi awalnya pada titik ini dan posisi akhirnya pada titik ini di posisi yang sama. Jadi tidak terjadi perubahan kedudukan, sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah posisi awal dan ini adalah posisi akhir. Sehingga kita bisa katakan bahwa perpindahannya sama dengan 0. Nah, Ibu berharap dari ilustrasi tentang jarak rumah ke sekolah ini, kamu bisa memahami bahwa jarak itu adalah panjang keseluruhan lintasan. Jadi kita mengukur seluruh lintasan yang ada. Sementara perpindahan kita memperhatikan perubahan kedudukannya, yaitu titik awal dan titik akhir. Titik awal dan titik akhir itu jika berada pada titik yang sama, maka perpindahannya sama dengan 0. Oke, yang berikut kita belajar tentang kelajuan. Kita lihat di sini, kelajuan itu simbolnya adalah V, yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Kalau kita tuliskan dalam simbol, maka V sama dengan S per T. Sementara kecepatan, minta maaf ini adalah kecepatan. Kecepatan V sama dengan perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk simbol, yaitu X per T. Ini adalah kecepatan. Kemudian, untuk pendalaman soalnya nanti kita langsung ke contoh soal supaya anak-anak bisa lebih memahami. Kemudian yang berikut kita lihat tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di sini kita lihat ada rumusnya, yaitu A percepatan sama dengan delta V per delta T. Jadi kalau kita menuliskan bahwa percepatan itu nama lainnya adalah akselerasi, atau kita simbolkan dengan A kecil adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, sehingga percepatan itu bernilai konstan. Nah, untuk memahami tentang rumusan ini, kita kembali buka buku kita, buku siswa. Kita lihat secara bersama-sama. Nah, ini dia tentang kecepatan. Kita lihat di sini. Nah, ilustrasi ini adalah perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau. Jadi saat dia menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Nah, ini adalah gambar 16 yang bisa kamu perhatikan juga pada buku kamu. Nah, mobil, jadi kita lihat, menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas yang akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Jadi, percepatan atau perlambatan itu dengan mudah kita bisa amati. Kita lihat di sini bahwa dari lampu hijau, ketika ada lampu hijau, dia bergeraknya dipercepat seperti ini. V0 menyatakan kecepatan awalnya,
VT menyatakan kecepatan akhirnya. Diperlambat, maka di sini V0 diperlambat, kecepatan awalnya berapa, dan VT adalah kecepatan akhirnya. Nah, kalau kita tuliskan bahwa percepatan atau perlambatan mobil itu kita amati dengan adanya perubahan besarnya kelajuan mobil. Jadi perubahan besarnya kelajuan mobil. Jadi ada perubahan ketika dia bergerak awal, kecepatannya cepat, kemudian dipercepat, kemudian terakhir dia diperlambat. Sehingga kita bisa menuliskan seperti yang Ibu tuliskan pada keterangan ini, bahwa A sama dengan delta V per delta T. Delta itu menyatakan perubahan. Jadi delta V adalah VT kurang V0. VT adalah kecepatan akhir, kecepatan itu dalam meter per sekon, sementara V0 itu adalah kecepatan awal di dalam meter per sekon. Delta T itu adalah perubahan waktu. Jadi delta T pun bisa dituliskan menjadi T akhir kurang T awal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada contoh soal. Kemudian kita belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini dapat mengubah arah gerak benda, serta dapat mengubah bentuk dan ukuran suatu benda. Jadi kalau kita berbicara tentang gaya, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Nah, dalam satuan SI itu singkatan dari Satuan Internasional, maka satuan besar gaya ini kita nyatakan di dalam Newton. Dengan simbol gayanya adalah F. Kita pelajari dulu materi tentang gaya. Kita lihat kembali pada buku kita. Kita lihat materi tentang gaya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Nah, Ibu minta kamu memperhatikan gambar 1.7 pada buku kamu, yaitu seorang yang hendak memanah dan peserta didik yang sedang mendorong meja. Nah, di sini dia melakukan gaya. Jadi gaya ini ketika dia memberikan sebuah tarikan, ini kita sebut sebagai gaya. Jadi anak ini melakukan gaya. Kemudian peserta didik yang pada gambar B ini juga dia melakukan gaya dorong ke sana. Nah, ketika dia melakukan gaya dorong ke arah ke sini sesuai dengan arah panah ini, maka di bagian bawah meja ini juga terjadi gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Gaya gesek antara meja dan lantai. Nah, ini adalah contoh dari gaya. Kemudian yang berikut kita perhatikan lagi. Nah, ini ada istilah tentang ticker timer. Kita mengenali dulu apa itu ticker timer. Jadi ticker timer adalah alat praktikum yang kita gunakan untuk menentukan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus ini, jadi pada bagian ticker timer ini terdapat pita yang menandakan tinta dari benda atau mobil yang bergerak. Jadi, ketika kita menggerakkan sebuah ticker timer, maka nanti akan ada pita yang muncul dengan titik-titiknya seperti ini. Nah, Ibu minta kamu supaya kamu bisa memahami tentang cara membaca ticker timer yang benar. Nah, kita lihat bersama-sama. Jadi, pada GLB itu gerak lurus beraturan jika pita yang dihasilkan pada ticker timer itu jaraknya sama untuk setiap titik. Ini adalah F ini adalah simbol dari gaya, maka dikatakan dia bergerak lurus beraturan atau GLB. Sementara jika GLBB itu ada dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, GLBB dipercepat jika pita ticker timer itu bergerak dari jarak yang lebih renggang
ke yang jaraknya lebih lambat. Ini dikatakan GLBB dipercepat. Sementara GLBB diperlambat, itu berarti bahwa dia akan bergerak dari jarak yang lebih sempit ke yang lebih renggang. Sekali lagi, GLBB berarti jaraknya teratur, GLBB dipercepat berarti bergerak dari renggang ke yang kurang renggang atau yang rapat. Kemudian GLBB diperlambat berarti dia bergerak dari yang lambat menuju ke yang cepat. Itu cara membaca ticker timer. Nah, mari kita lihat tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ibu akan jelaskan tentang bunyi dari hukum pertama Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu menjelaskan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Hukum 1 Newton ini kita kenal juga dengan nama hukum kelenggaman. Ibu bisa berikan contoh, yaitu ketika kita naik sebuah mobil. Ketika naik sebuah mobil kemudian direm secara mendadak, maka penumpang atau kita yang berada di dalam mobil tersebut akan cenderung untuk bergerak ke arah ke depan. Padahal supir itu merem berarti dia menghentikan mobil tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa dia atau penumpang tadi atau kita itu berusaha mempertahankan keadaan kita. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari seperti kejadian seperti itu masuk ke dalam hukum 1 Newton. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kita lihat hukum kedua Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan. Resultan gaya itu maksudnya jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Kemudian akan menghasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Mari kita lihat buku kita. Contoh ini pada gambar 1.14, benda yang ditarik oleh gaya tertentu. Kita ambil contoh, ini adalah gambarnya. Jadi F ini adalah menyatakan gaya. Gaya itu adalah besaran vektor, maka dia digambarkan dengan tanda panah karena dia memiliki arah. Kita lihat benda yang sama, yang ini warnanya orange dan yang warnanya hijau, ini ditarik dengan gaya yang berbeda. Jadi yang pertama ini ditarik dengan gaya 100 Newton dan yang kedua ditarik dengan gaya 200 Newton. Menurut hukum 2 Newton, jika benda dikenai gaya, maka dia akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan gaya yang diberikan. Maka massa 2 kg, jika salah satunya pada yang meja A ini gambar meja, atau meja ini ditarik dengan gaya 100 dan ditarik dengan gaya 200, maka akan menghasilkan percepatan yang berbeda. Percepatan mana yang lebih besar? Tentu percepatan yang gayanya lebih besar, seperti itu. Itu adalah contoh dari penerapan dari hukum 2 Newton. Kemudian kita lihat hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Contoh sederhananya adalah ketika kamu mendorong sebuah tembok. Kamu bisa merasakan bahwa ada sebuah dorongan juga yang terjadi ketika kamu mendorong tembok tersebut. Nah, itu menyatakan bahwa ada aksi yang kamu berikan, maka ada reaksi, tetapi arahnya berlawanan, tapi nilai atau besarnya sama. Itu adalah salah satu contohnya. Masih banyak contoh-contoh penerapan hukum 3 Newton, dan itu bisa kamu pelajari pada buku-buku yang ada di rumah. Nah, untuk materinya, sampai di sini, kita lanjut pada pengerjaan LKPD kita hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi pada pertemuan kali ini,
Maka mari kita kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana sebuah benda dikatakan bergerak. Sediakan truk gandeng mainan atau kereta api mainan, atau bisa juga kamu gunakan benda-benda lain jika di rumah tidak ada. Kemudian tariklah mainan tersebut dari titik O hingga mencapai titik X seperti pada gambar. Jadi ini adalah gambar, kemudian O dan titik X. Jadi tariklah dari titik O hingga titik X. Maka kereta gandeng ini, yang ini titik A, di sini adalah yang awalnya. A aksen itu menyatakan titik akhir ketika benda ditarik. Kemudian B ini adalah titik awal dari kereta yang ada di depan ini. Kemudian B aksen adalah titik akhir dari truk B ini ketika ditarik. Nah, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kereta mainan bergerak terhadap titik O? Jadi titik O-nya ini, apakah dia bergerak? Kereta ini bergerak terhadap titik O ketika ditarik. Kemudian, apakah gerbong A bergerak terhadap gerbong B? Kemudian, apa syarat benda dikatakan bergerak? Kamu isi pada tempat yang disediakan ini. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5, ini ada contoh dari latihan soal sebelum kamu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nomor yang kedua kita lihat dulu. Rian berolahraga lari mengelilingi taman kota setiap sore dengan lintasan seperti gambar pada berikut. Jadi ini lintasan, gambar lintasan taman kota. Nah, kalau kita perhatikan dari lintasan ini, maka panjang dia terdiri dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Panjangnya 140 meter dan lebarnya adalah 50 meter. Maka setengah lingkaran yang ada pada bagian bawah ini adalah diameternya, dan diameternya sama dengan panjang dari lintasan yang di bagian atas ini. Jadi panjangnya juga sama, yaitu 140 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. T itu adalah waktu tempuh. Jadi waktu tempuh oleh Rian tadi adalah 15 menit. Kemudian panjang lintasan yang bagian atas ini itu sama dengan diameternya, yaitu sebesar 140 meter. Kemudian lebarnya adalah 50 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan rata-rata Rian. Kita sudah belajar tadi pada bagian materi bahwa kelajuan itu simbolnya adalah V sama dengan S per T. Kalau kita perhatikan, kelajuan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, sekarang jaraknya belum diketahui, tetapi waktunya sudah diketahui. Nah, untuk itu kita menghitung dulu jaraknya berapa. Nah, jarak sendiri itu adalah panjang keseluruhan lintasan. Jadi, kalau kita tuliskan misalnya dia bergerak dari titik ini, maka kita akan menuliskan bahwa dia akan bergerak dari titik ini 140, kemudian 50, dan ditambah dengan setengah lingkaran ini, jadi keliling dari setengah lingkaran ini, kemudian ditambah lagi dengan 50 yang ini. Ibu ulangi sekali lagi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Maka jika dia bergerak dari titik ini, maka akan bergerak 140 meter ditambah 50, ditambah setengah dari keliling lingkaran, dan ditambah 50 meter. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk matematikanya adalah S sama dengan P, panjang 140 meter tadi, kemudian tambah 2L, jadi 2L itu yang dimaksudkan adalah ini, panjang dari ini 2L-nya, 2 kali lebarnya, kemudian ditambah lagi dengan setengah dari keliling lingkaran. Di SD kamu tentu sudah belajar bahwa keliling lingkaran itu adalah pi. Pi itu bisa digunakan adalah 22/7 dikalikan dengan D. D itu adalah diameter. Diameter itu dapat dari mana? Dari sini.
Dari titik ini hingga titik ini itu namanya diameter. Nah, diameter ini sama dengan panjang lintasan yang bagian atas ini. Maka kita bisa tulis 140 meter tambah 2L-nya kita ganti 2 dikalikan dengan 50 meter ditambah dengan setengah kali 22/7 dikali dengan 140 meter. Maka kita tulis tetap 140 meter, 2 kali 50 100, kemudian setengah kali 22/7 kali 140, itu hasilnya adalah 220 meter. Kamu bisa mencobanya di rumah, kemudian sama dengan 460 meter. Sehingga kita dapatkan S-nya adalah 460 meter. Setelah didapatkan S 460 meter, maka kita sudah punya T-nya 15 menit dan juga kita punya S-nya adalah 460 meter. Maka kita masukkan di rumus kelajuan. Kelajuan adalah S per T. Maka 460 adalah S-nya dibagi dengan 900 sekon. Dari mana 900? Dari T 15 menit dikalikan dengan 60 detik. Jadi semua harus dibawa ke 60 sekon. Jadi 15 kali 60 sama dengan 900 sekon. Seperti itu. Jadi harus dibawa dulu dari menit menuju ke sekon. Nah, kita masukkan 460 dibagi 900, hasilnya adalah 0,51 meter per sekon. Yang berikut kita perhatikan nomor 3. Nomor 3, Edward bersepeda motor dari Yogyakarta menuju Semarang yang berjarak 128 km. Setelah menempuh jarak 56 km selama 1,25 jam dari Yogyakarta. Jadi yang pertama, dia bergerak dulu dari Yogyakarta ke Semarang itu menempuh jarak 56 km selama 1,25 jam dari Yogyakarta. Edward beristirahat di Magelang selama 30 menit. Selanjutnya Edward melanjutkan sisa perjalanan ke Semarang selama 1,8 jam. Nah, berdasarkan data tersebut tentukan yang pertama A, kecepatan sepeda motor Edward dari Yogyakarta ke Semarang. Yang kedua, kecepatan sepeda motor Edward dari Magelang ke Semarang. Dan yang ketiga, kecepatan sepeda motor rata-rata Edward. Nah, kita perhatikan di sini penyelesaiannya. Nah, untuk itu, kita gambar dulu. Jadi kita menggambarkan yang pertama, kita lihat dari titik A kita lihat misalnya di sini ini adalah titik A ke B kemudian ke C. Titik A kita lihat di sini ini adalah titik A-nya. Oke, di sini titik A-nya ini dari kota Yogyakarta tadi. Kemudian ke titik B di sini adalah Magelang. Dia berhenti sesaat di sini. Kemudian dia ke C, yaitu tempat tujuan dia yaitu Semarang. Jadi dia melewati dari Yogyakarta ke Semarang, dia melewati kota Magelang. Kita simbolkan A, B, dan C. Jarak Yogyakarta-Semarang, jadi dari Yogyakarta tadi, dari tempat dia berangkat sampai ke C, itu adalah 128 km. 128 km. Kemudian, jarak dari Magelang ke Semarang sendiri, dari Yogyakarta ke Magelang, dia berhenti sesaat di sini. Ini adalah A ke B, ini AB, adalah 56 km. Nah, jarak dari Magelang yaitu titik B, sampai ke Semarang titik C, itu sisanya yang ini. Jarak tempuhnya sisanya yang dari sini
sampai ke sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau ini 128 dan ini 56, maka kita kurangi saja 128 dikurangi dengan 56 km. Sehingga menjadi 72 km. Yang ini. Itu adalah jarak BC. Nah, setelah kamu menuliskan ini, kamu paham tentang jaraknya ini, maka kita lihat dulu waktu yang diperlukan. Kita lihat sama-sama. Kita lihat TAB adalah TAB 1,25 jam. Jadi jarak dari sini ke sini. TB di Magelang, di kota B tadi, dia berhenti sejenak selama 30 menit. 30 menit itu sama dengan 0,5 jam atau setengah jam di titik B. Setelah itu dia melakukan lagi perjalanan sisanya ini, itu sebesar 1,8 jam. Pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah VAB. Jadi VAB itu adalah kecepatan atau kelajuan dari titik A sampai titik B. Kemudian VBC itu berarti kelajuan dari titik B sampai ke titik C dan kecepatan rata-rata. Maka kita tinggal menuliskan saja di sini. Kita tuliskan saja di sini bahwa kita tuliskan VAB adalah jarak AB dibagi dengan TAB. Jarak AB tadi kita sudah cari sebesar 56 km. Sehingga ditulis menjadi 56. Ya, kita tuliskan 56 km dibagi dengan TAB tadi adalah 1,25 jam. Sehingga ini kalau kita bagi, hasilnya adalah 44,8 km per jam. Kemudian VBC, jarak dari BC ini dibagi dengan TBC-nya. TBC-nya tadi sudah didapatkan, 1,8 jam. Sehingga 72 jam dibagi 1,8 jam. Menjadi 40 km per jam. Nah, V rata-rata itu didapatkan dari jarak keseluruhannya, jarak total tadi, yaitu TAC sebesar 128 km dibagi dengan waktu total, yaitu TAB-nya ini, kemudian TB saat dia beristirahat, dan TBC. Sehingga dituliskan 128 dibagi 1,25 jam, ditambah 0,5 jam, ditambah 1,8 jam. Sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3,55 jam. Sehingga 128 dibagi 3,55 jam adalah 30,056 km per jam. Nah, itu adalah nomor 3-nya. Kita lihat soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini disediakan 2 balok yang disusun seperti gambar di samping. Jadi ini ada balok A dan ini adalah balok B. Massa balok A 3 kg, sedangkan massa balok B sebesar 2 kg. Apabila gesekan diabaikan dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka tentukan gaya yang menarik kedua balok dan percepatan gerak kedua balok. Nah, kita data dulu untuk menyelesaikan soal ini. Kita data dulu yang diketahui. MA itu adalah massa dari balok A sebesar 3 kg. MB adalah massa B sebesar 2 kg. G ini menyatakan percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan dalam soal adalah gaya yang menarik kedua balok, itu disimbolkan dengan F, gaya. Kemudian percepatan kedua balok itu disimbolkan dengan A. Nah, kalau kita masuk pada konsep ini adalah penerapan dari hukum 2 Newton. Kita sudah belajar pada hukum 2 Newton. Kita tahu tadi rumusnya bersama-sama bahwa kalau kita tuliskan di sini,
Rumusnya adalah sigma, ini bacanya sigma, penjumlahan atau resultan gaya sigma F sama dengan M massa dikalikan dengan A kecepatan. Ini adalah rumus dari hukum 2 Newton. Nah, untuk menjawab ini kita jabarkan F itu sama dengan M kali A. Di sini A percepatan, dalam soal yang dimaksudkan adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, pada penyelesaian soal nomor A, F ini dinyatakan sebagai W. Kenapa? Karena gaya yang dimaksudkan di sini itu adalah gaya kedua balok itu, dan kedua balok itu ditarik menuju ke bumi, sehingga W ini menyatakan berat rendah. Jadi W ini adalah gaya berat. Seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan di sini W sama dengan M dikalikan dengan G. Jadi F sama dengan WB sama dengan MB dikalikan dengan G. M ini adalah massa dari benda tadi. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi. Sehingga kita ganti. Maka gaya yang menarik kedua balok ini adalah gaya pada gaya berat balok B. Sehingga gaya pada gerak balok B ini sebesar 2 kg dikalikan dengan 9,8 sama dengan 19,6 Newton. Kemudian yang berikut, nomor B, kita perhatikan soal nomor B di sini. Kita lihat, jadi yang soal nomor B ini, massa total sistem atau M itu sama dengan MA ditambah dengan MB. Sehingga 3 kg ditambah 2 kg sama dengan 5 kg. Sehingga masih berlaku rumus dari hukum Newton 2, percepatan gerak kedua balok itu adalah, kalau kita tuliskan lagi dari rumus sigma F sama dengan M kali A, maka kita bisa tuliskan jika kita pindahkan A-nya ke sini, maka M-nya ini kita pindahkan, jadi A ini kalau kita tuliskan, maka M ini harus dipindahkan ke ruas yang ini, sehingga menjadi F dibagi dengan M. Seperti itu. Jadi M ini kalau di sini kali, dia pindah ruas ke sebelah, maka kali tadi akan menjadi bagi, sehingga F dibagikan dengan M. Sehingga F-nya tadi adalah WB tadi, sebesar 19,6 Newton, dibagikan dengan M. M ini adalah 5 kg. Dari mana 5 kg? Dari massa total kedua benda ini. Sehingga menjadi 3,92 Newton. Nah, itu adalah penyelesaian dari nomor pertama, nomor yang kedua hingga nomor yang kelima. Nah, setelah kamu mempelajari latihan soal dari nomor 2 hingga nomor 5, dan juga penjelasan materi sebelumnya, Ibu berharap kamu bisa menyelesaikan soal-soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 20. Jadi, dari penjelasan materi, kemudian latihan-latihan soal itu, Ibu berharap kamu bisa paham tentang konsep-konsep yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan silakan kamu kerjakan dari nomor 6 hingga nomor 20. Oke anak-anak, tetap semangat menyelesaikan soal-soal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan Tuhan memberkati.